Shalom, selamat sore teman-teman, anak-anak yang terkasih yang ada dimanapun berada, yang mendengarkan dari rumah. Kiranya kita semua diberkati Tuhan dan dalam keadaan sehat-sehat. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Jadi untuk anak-anak yang mau mendengarkan, mari persiapkan diri kita untuk kita mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya kita akan mendengar satu pujian dulu, yaitu Sukacita Abadi. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Aku anak sekolah minggu, sehat dan
Halo teman-teman, selamat sore untuk semuanya. Oke, bagaimana kabarnya sore ini? Tentunya semuanya baik-baik saja kan? Nah, sore hari ini kakak akan membawakan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa sama-sama dulu ya. Kakak akan memimpin doanya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Tuhan sangat baik dalam setiap hidup dan kehidupan kami, sehingga di saat sore hari ini kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan cerita firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kami dimanapun kami berada dan dimanapun kami mendengarkan cerita firman ini, sehingga firman yang kami dengar boleh kami dapat memahami, boleh kami dapat mengerti, dan kami dapat melakukannya sebagai anak muda. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua teman-teman yang mendengarkan. Tuhan mampukan, urapi, dan berikan hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga firman yang mereka dengar juga boleh dimengerti dan dilakukannya dalam segala kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, saat ini kakak akan membawakan cerita firman Tuhan yang dipilih dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-14. Sebelum kakak menyampaikan firman-Nya, kakak akan membacakan terlebih dahulu. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-9 sampai 14 dengan bunyi, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Nah, teman-teman semua, di dalam cerita ini ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram. Dia bernama Naaman. Naaman ini dia menjadi panglima raja, dan dia adalah seorang yang sangat disayangi oleh tuannya, sehingga dia diberikan kemenangan supaya menjadi panglima raja. Dan Naaman adalah seorang yang mengalami atau menderita penyakit kusta, teman-teman. Nah, penyakit kusta ini adalah penyakit yang keluar di tubuhnya Naaman, dan itu adalah penyakit yang sangat luar biasa, penyakit yang dialami luka-luka sampai di tubuhnya Naaman berbau amis, sehingga Naaman menjadi bingung bagaimana caranya untuk menyembuhkan luka-luka yang ada di tubuhnya. Sehingga Naaman pun sedih, tetapi karena di rumahnya Naaman ada istrinya, dan Naaman memiliki seorang pelayan di rumahnya, dan seorang pelayan itu adalah seorang perempuan yang asalnya dari Israel. Dia memiliki rencana dan dia menyampaikan rencananya kepada istri Naaman. Istri Naaman bingung
sehingga dia bertanya juga kepada perempuan atau pelayan dari Israel itu. Kemudian pelayan itu memberitahu kepada istri Naaman bahwa kita harus membawa Naaman saja kepada Samaria karena di sana dia bisa disembuhkan. Dengan hal tersebut, kemudian pergilah Naaman dan pasukannya. Mereka membawa persembahan perak, emas, dan pakaian. Lalu sesampainya mereka di sana, sesampai mereka di Samaria, Nabi Elisa tidak bisa menemui Naaman, tetapi Nabi Elisa menyuruh seorang pelayannya untuk menemui Naaman. Naaman bingung dan Naaman tidak mau menerima semua informasi yang dipesankan kepada pelayan Nabi Elisa. Saat itu pelayan Nabi Elisa memerintahkan agar Naaman mandi di sungai Yordan selama 7 kali sehingga dia bisa sembuh. Tetapi Naaman marah, Naaman tidak taat, dan Naaman tidak menerima informasi tersebut. Naaman lalu pergi dan meninggalkan pelayannya Elisa. Naaman berkata, "Mengapa Nabi Elisa tidak menemui saya? Sehingga pelayannya saja yang menemui saya. Padahal saya ingin supaya Nabi Elisa yang menemui saya. Dan kalau memang benar-benar Nabi Elisa yang akan menyembuhkan saya, Nabi Elisa yang akan memegang di tubuh saya, lalu Nabi Elisa harus berkata kalau saya harus sembuh dari penyakit kusta ini." Nah teman-teman, dari cerita itu Naaman sangat sedih, Naaman sangat kecewa, Naaman sangat marah dan tidak mau mengikuti perintah pelayan dari Nabi Elisa. Kemudian Naaman langsung pergi dan dia diikuti oleh pasukan-pasukannya. Pasukan-pasukannya sangat menyayangi Naaman sehingga mereka memohon kepada Naaman supaya Naaman boleh mentaati perintah dari Nabi Elisa. Lalu Naaman mengikuti semua permintaan dan permohonan dari para pasukannya. Akhirnya Naaman menaiki kudanya dan dia langsung pergi ke sungai Yordan. Sesampai di sana, Naaman masuk dan dia mandi untuk kali yang pertama. Karena Naaman itu tidak mau mandi di kolam itu karena kolam itu sangat kotor. Sehingga ketika dia mandi yang pertama, yang ke-1, dia belum sembuh kulitnya. Dia belum sembuh dari penyakit kustanya. Lalu dia masuk lagi di kali yang kedua. Dan untuk kali yang ketiga dia berdiri. Yang keempat dia masuk lagi. Sampai kali yang ke-7 dia mandi di sungai Yordan. Setelah sampai kali yang ke-7 dia mencelupkan badannya dan saat dia keluar, akhirnya penyakit kusta yang ada di badan Naaman semuanya hilang. Naaman telah sembuh dari penyakit yang dia alami. Dan setelah itu Naaman mau mengucap syukur atau mau berterima kasih kepada Nabi Elisa. Dia ingin memberikan hadiah kepada Nabi Elisa, tetapi Nabi Elisa menolaknya. Nabi Elisa tidak menerima semua hadiah yang diberikan atau ucapan terima kasih melalui semua pakaian, emas dan perak yang dibawa oleh Naaman. Dan kemudian karena Elisa hanya seorang pelayan, dan di situ bukan Elisa yang menyembuhkan Naaman atau bukan Elisa yang memberikan ide, tetapi semuanya berasal dari Tuhan dan Tuhanlah yang menyembuhkan Naaman. Lalu Naaman dan pasukannya kembali pulang ke tanah Aram. Nah, teman-teman, dari cerita ini kita belajar bahwa ketika kita tidak mentaati perintah baik dari papa mama kita atau kita tidak mentaati perintah dari Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Contohnya seperti Naaman. Naaman sakit dan kalau misalnya tadi Naaman tidak taat untuk mengikuti perintah dari Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Elisa, Naaman tidak akan sembuh dari penyakit yang dialami atau penyakit kusta tersebut.
Tetapi dengan awalnya Naaman marah dan dia diminta sama pasukannya yang baik hati, yang menyayangi sama Naaman, sehingga Naaman mau taat, Naaman mau turutin, dan Naaman mengikuti perintah yang disampaikan. Akhirnya dia boleh pergi ke sungai Yordan dan dia mandi sebanyak 7 kali, dan akhirnya luka yang ada di tubuhnya boleh sembuh. Nah, melalui cerita ini teman-teman, mari kita belajar supaya kita taat sama orang tua kita, baik papa, baik mama, dan semua orang yang lebih tua dari kita. Terlebih kita harus taat sama Tuhan. Kita belajar untuk membaca firman Tuhan, dan ketika firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita boleh taat, kita harus belajar untuk taat. Kita juga belajar untuk berdoa, karena berdoa adalah sebuah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita ingin memiliki sesuatu atau setiap harapan kita, masa depan kita pengen jadi polisi, cita-cita kita pengen mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi tentara atau polwan, kita bisa mencapai semuanya. Dan semua itu hanya berasal dari Tuhan ketika kita taat sama Tuhan. Dan kalau kita harus taat sama Tuhan teman-teman, kita harus lebih taat terlebih dahulu sama papa dan mama di rumah atau orang tua kita semuanya. Tetapi kalau kita tidak taat sama kedua orang tua kita atau orang yang lebih tua dari kita, mau bagaimanapun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena keluarga kita, orang tua kita adalah kepercayaan dari Tuhan. Mereka yang mengajar kita, mereka yang mendidik kita, sehingga apapun yang mereka katakan yang baik, kita harus taati, kita harus mengikuti. Kita sebagai anak-anak, kita tidak boleh egois, kita tidak boleh marah-marah, kita tidak boleh sombong, tetapi kita harus belajar untuk taat. Dan mari semuanya belajar untuk membacakan firman Tuhan, bersyukur, berdoa kepada Tuhan, dan taat kepada kedua orang tua kita. Ini saja yang bisa kakak sampaikan untuk kita semua pada sore hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri cerita firman Tuhan, kakak akan menutup dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau kembali mengingatkan kembali kepada kami tentang cerita Naaman disembuhkan dari penyakit kusta. Kami belajar Tuhan bagaimana kami harus taat, kami harus mematuhi perintah yang diperintahkan oleh Tuhan. Tetapi sebelum kami harus mengikuti dan mentaati perintah Tuhan, kami juga harus belajar untuk taat kepada orang tua kami, papa dan mama kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk semua anak-anak yang ada di Halmahera Barat, yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan di sore hari ini. Tuhan pakai mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan urapi mereka, sehingga firman yang sudah didengar tidak lalu dan sia-sia, tetapi mereka boleh memahami, mereka boleh mengerti, dan mereka boleh melakukan, yaitu mereka boleh taat kepada orang tua, mereka boleh taat kepada perintah yang berasal daripada Tuhan. Dan ketika mereka mentaati semuanya, semua masa depan mereka, Tuhan akan memberikan masa depan yang baik. Tuhan akan memberikan masa depan yang cerah. Terima kasih Tuhan, berkati semua anak-anak yang sudah mendengarkan firman sore hari ini, dalam setiap pertumbuhan mereka, dalam setiap proses pembelajaran mereka, baik yang di sekolah, baik di rumah. Tuhan senantiasa memberkati sehingga mereka boleh mengalami perubahan dan pertumbuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri cerita firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.